Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ningsih beserta teman saya yaitu Azka Syefa Milandre dan Atika Alkutsiyah akan sedikit memaparkan mengenai ilmu sosial propetik dari buku Kuntowijoyo. Yang pertama itu ada etika pengembangan ilmu-ilmu sosial. Di sini ada sebuah ayat yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Quran Surat Al-Imran ayat 110. Ada 4 hal yang tersirat dalam ayat itu. Pertama, konsep tentang umat terbaik. Kedua, aktivisme sejarah. Ketiga, pentingnya kesadaran. Dan yang keempat itu etika propetik. 1. Konsep tentang umat terbaik. Umat Islam menjadi umat terbaik dengan syarat mengerjakan 3 hal, sebagaimana disebutkan dalam ayat itu. Konsep umat terbaik dalam Islam yaitu berupa suatu tantangan untuk bekerja lebih keras ke arah aktivisme sejarah. Yang kedua ada aktivisme sejarah. Bekerja di tengah-tengah manusia berarti bahwa yang ideal bagi Islam ialah keterlibatan umat Islam dalam sejarah. Wadat tidak kawin, uzah mengasingkan diri, dan kerahiban tidak dibenarkan. Demikian pula gerakan mistik yang berlebihan bukanlah kehendak Islam, karena Islam adalah agama amal. Yang ketiga ada pentingnya kesadaran. Peranan kesadaran ini membedakan etika Islam dari etika materialistis. Pandangan kaum Marxis bahwa kesadaran ditentukan oleh basis sosial kondisi material bertentangan dengan pandangan Islam tentang independensi kesadaran. Demikian pula pandangan yang selalu mengembalikan pada individu bertentangan dengan Islam karena yang menentukan bentuk kesadaran bukan individu tetapi Tuhan. Demikian juga segala bentuk sekularilisme bertentangan dengan kesadaran ilahi. Yang keempat ada etika profetik. Ayat ini berlaku untuk siapa saja, baik individu, lembaga, maupun kolektivitas. Ilmu sebagai pelembagaan dan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan diharuskan melaksanakan ayat ini, yaitu amal ma'ruf, nahi mungkar, dan tu'minuna billah. Ketiganya adalah unsur yang tak terpisahkan dari ilmu sosial propetik. Ilmu sosial propetik merupakan gerakan yang sadar, yang buahnya akan dipetik dalam waktu yang lama. Selanjutnya yaitu menuju ilmu sosial propetik oleh Atika Alkutsiyah. Sesuai apa yang ditulis di buku Kuntowijoyo, setelah Perang Dunia Pertama, Amerika itu keluar sebagai pemenang dan Amerika itu menjadi sangat optimis akan sistemnya, maka timbullah fungsionalisme dan sosiologi. Fungsionalisme dianggap sebagai satu-satunya ilmu sosial yang akademis, objektif, dan empiris. Nah, di Indonesia sendiri, fungsionalisme itu sangat populer pada pasca tahun 1965, terutama setelah Orde Baru dikukuhkan. Fungsionalisme itu sangat menekankan sistem equilibrium, adaptasi, mind taste, dan retensi. Sosiologi akademis juga bersifat elistis, terjerat pada profesionalisme organisasi, terikat pada lembaga-lembaga yang mapan, dan hanya menjalankan tugas yang sudah rutin. Yang kedua yaitu kritik, memilih teori, pengumpulan data, klasifikasi data, dan interpretasi atas fakta, semuanya ternyata merupakan ketidakbebasan. Netralitas ilmu sosial empiris analitis patut diragukan karena ilmu sosial empiris analitis selalu menghasilkan ilmu-ilmu yang monologis, menerangkan saja tanpa mengandung nilai moral mengenai tujuan. Nah, menurut Michel Rode dalam Philosophy of Social Science tahun 1993 membedakan dua jenis ilmu sosial, yaitu ilmu sosial yang liberal dan ilmu sosial yang perfeksionis. Kenapa bisa disebut liberal? Nah, karena tidak berusaha mempromosikan suatu cita-cita sosial, nilai kebijakan tertentu. Nah, sedangkan ilmu sosial perfeksionis itu sebaliknya berusaha menjadi wahana dari cita-cita mengenai kebijakan, jadi ilmu yang partisipan. Kesimpulannya, kalau ilmu sosial liberal itu berusaha netral terhadap objek penelitiannya dan menjadikannya sebagai objek semata-mata. Nah, sedangkan kalau ilmu sosial perfeksionis itu justru menghargai pandangan objek penelitian dan menjadikan sebagai subjek. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu ilmu sosial propetik. Kritik-kritik terhadap ilmu sosial akademis, semuanya itu merujuk pada ilmu yang memperhatikan nilai. Diusulkannya ilmu-ilmu yang komunitarian ialah supaya demokrasi benar-benar terwujud. Maka suatu ilmu yang mengandung nilai-nilai Islam dan berpihak kepada umat adalah sah sebagai ilmu.
Asal-usul dari pemikiran tentang ilmu sosial profetik itu dapat ditemukan dalam tulisan Muhammad Iqbal dan Roger Garaudi di dalam buku Membangun Kembali Pikiran Agama dalam Islam. Nah, Iqbal itu mengungkapkan kembali kata-kata seorang sufi bahwa Nabi Muhammad SAW telah sampai ke tempat paling tinggi yang menjadi dambaan ahli mistik, tetapi ia kembali ke dunia untuk menunaikan tugas-tugas kerasulannya. Nah, ilmu sosial profetik juga harus membedakan diri dari dakwah. Bahasa dakwah berlaku umum, bahasa ilmu spesifik. Nah, ketiga unsur itu yaitu amar ma'ruf nahi mungkar dan tu'minunabillah akan dijelaskan di materi selanjutnya, yaitu unsur-unsur ilmu sosial profetik. Selanjutnya yaitu unsur-unsur ilmu sosial profetik oleh Atka Sheva Milandre. Unsur-unsur ilmu sosial profetik. Pilar dari ilmu sosial profetik itu ada 3. Yang pertama yaitu amar ma'ruf atau humanisasi. Yang kedua yaitu nahi mungkar atau liberasi. Dan yang ketiga yaitu tu'minuna billah atau transendensi. Tema-tema penelitian dapat diambil dari ketiga pilar itu, baik tema yang makro maupun tema yang mikro. Yang pertama yaitu humanisasi. Dalam tema umum, humanisasi dapat dilakukan penelitian tentang berbagai gejala sosial dan pemecahannya. Gejala sosial yang pertama yaitu dehumanisasi, yaitu meliputi objektivasi teknologis, ekonomis budaya, atau negara. Gejala sosial yang kedua yaitu agresivitas, yaitu meliputi agresivitas kolektif dan kriminalitas. Dan gejala sosial yang ketiga yaitu loneliness atau privatisasi dan individuasi. Manusia dalam zaman industri mudah sekali terjatuh kehilangan kemanusiaan. Karenanya, suatu usaha untuk mengangkat kembali martabat manusia yaitu dengan cara emansipasi manusia atau humanization sangat diperlukan. Dalam Quran Surat At-Tin ayat surat 95 ayat 5 dan 6 dikatakan bahwa orang dapat terjatuh ke tempat paling rendah kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Yang kedua yaitu liberasi. Teks Al-Quran bisa diturunkan menjadi 4 hal. Yang pertama yaitu amal, yang kedua yaitu mitos, yang ketiga ideologi, dan yang keempat yaitu ilmu sasaran. Liberasi ada 4. Yang pertama yaitu sistem pengetahuan, yang kedua sistem sosial, yang ketiga sistem ekonomi, dan yang keempat sistem politik. Intelektual Islam tidak boleh takut bernahi mungkar asal dilandasi dengan ilmu. Mari kita dorong sejarah Indonesia ke arah perubahan dan transformasi. Yang ketiga yaitu transendensi. Banyak yang meramalkan bahwa abad ke-21 spiritualisme akan berkembang. Ciri dari peradaban postmodernisme adalah dedifferentiation, yaitu agama akan menyatu kembali dengan dunia. Pasti akan ditafsirkan oleh orang barat sebagai agama yang lebih tinggi dari agama-agama yang ada. Sekian pemaparan materi dari kelompok 10, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.